Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya an-Nasyibli rahimahullahu ta'ala khadama arba'ami'ati ustadin. Hukiyah dan ceritaaken opo an-Nasyibli sak temene wali Syibli rahimahu mugi-mugi paring rahmat ing Asy-Syibli sapa Allahu Gusti Allah iku khadama ngladeni sapa Asy-Syibli arba'ami'ati ustadzin ing 400 ustad. Wa qala lan ngucap sapa Asy-Syibli qara'tu maca sapa ingsun arba'ata alafi hadisin ing 4.000 hadis. Sumbah tartuh nuli milih sapa ingsun minha sangking arba'ata alafi hadisin hadisan ing hadis wahidan kang siji wa amiltuh lan ngamal sapa ingsun bihi kelawan hadisan wahid bihi kelawan hadisan wahida wa khallaituh lan ngeculaken sapa ingsun ma ing hadis siwahu kang saliyane hadisan wahida li'anni krono sak temene ingsun iku ta'ammal tuhu angen sapa ingsun ing hadisan wahida fawajadtu moko nuli nemu sapa ingsun kholasi ing selamat ingsun wa najati tegese selamat ingsun fihi ing dalem hadisan wahida wa kana lan ono apa ilmul awwalina ilmune pira-pira wong awal kabeh wal akhirina lan pira-pira wong akhir kabeh kulluhu ya sakabehane ilmul awwalina wal akhirin iku mundarijan kang kalebu atau kepasuk iku mundarijan kang kepasuk fihi ing dalem hadisan wahida faktafaituh nuli ngalap cukup sapa ingsun bihi kelawan hadisan wahida wa dzalika utawi mengkono-mengkono hadisan wahida iku anna Rasulullah sak temene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul li ba'di ashabihi maring sebagiane pira-pira sahabate Rasul dawe i'mal lidunyaka bi qadri muqamika fiha i'mal ngamalo sapa sira lidunyaka krana arahe dunya sira bi qadri muqamika kelawan kira-kirane manggon sira kelawan kira-kirane manggon sira fiha ing dalem dunyaka wa malan ngamalo sapa sira li akhiratika
krana akhirat sira biqadri baqaika kelawan kira-kirane langgeng sira fiha ing dalam akhiratik wa mallan ngamalo sapa sira lillahi krana Gusti Allah biqadri hajatika kelawan kira-kirane kebutuhan sira kelawan kira-kirane kebutuhan sira ilaihi maring Gusti Allah wa mallan ngamalo sapa sira linnari krana arai neraka biqadri sabrika kelawan kira-kirane sabar sira alaiha ing atase annar alaiha ing atase annar. Bismillahirrahmanirrahim. Telah diceritakan bahwasanya Al-Imam Al-Wali Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala alaih, beliau itu pernah berkhidmah menjadi pelayan 400 ustadz, mengabdi kepada 400 guru, dan beliau berkata bahwa beliau itu pernah membaca 4.000 hadis banyaknya. Jadi saking lamanya beliau belajar, saking banyaknya beliau belajar, itu beliau ungkapkan menghabiskan 400 ustadz untuk beliau layani dan beliau mengabdi kepadanya, dan hadis yang telah beliau baca itu sebanyak 4.000 hadis banyaknya. Kemudian beliau dari 4.000 hadis itu memilih satu hadis saja, kemudian sisanya di situ dibuang. Bayangkan 4.000 hadis yang beliau sudah baca, namun yang dipakai cuma satu. Yang sisanya berarti 3.999 itu semuanya dibuang. Kenapa kok itu dilakukan? Li'anni ta'ammaltuhu fawajadtu khalasi wa najati fihi. Karena saya telah merenungkan diri, saya telah berpikir bahwasanya keselamatan saya di dunia dan di akhirat, keberhasilan saya dan kebahagiaan saya dunia dan akhirat, itu saya temui dalam satu hadis ini saja. Jadi tidak perlu sampai 4.000 hadis, cukup dengan satu hadis ini saja. Pokok diamalkan, insya Allah saya pasti akan selamat dunia akhirat. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina kulluh mundarijan fihi. Dan ilmunya orang-orang terdahulu, al-awwalin, orang-orang sejak generasi pertama, sampai al-akhirin, umat-umat generasi paling akhir, min ummati sayyidina Muhammad, semua ilmu mereka itu berporos pada satu hadis ini. Semua ilmu yang dimiliki oleh seluruh manusia mulai dari awal generasi sampai akhir generasi itu masuk dan dicakup oleh hadis ini. Nah ini karena satu hadis ini kalau sudah diamalkan, wah top kita ini. Faktafaitu bihi, sehingga kami jadikan satu hadis ini sebagai bahan dasar yang sudah mencukupi dalam kebutuhan saya. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qala li ba'di ashabih, hadis yang satu ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngomong, beliau pernah dawuh kepada sebagian sahabat beliau, i'mal li dunyaka, beramallah sesuka dirimu untuk keperluan duniamu, biqadri muqamika fiha, sesuai dengan lamamu tinggal di dunia. Ini kata Nabi, sampean beramal hidup di dunia ini wis terserah kamu, sesuaikan amalan kamu di dunia dengan seberapa lama kamu hidup di dunia. Dan sekarang kalau kita pikir kita hidup di dunia ini kapan terakhir? Coba bayangkan dan coba renungkan. Kapan kita terakhir hidup di dunia? Tidak ada yang tahu. Karena waktu masa hidup kita di dunia itu hanya ada 2 waktu. Kalau tidak malam, siang. Pahami? Kalau tidak malam di situ siang. Kalau tidak malam kita meninggal maka pasti siang. Kalau tidak siang ya berarti malam. Dan ini semua adalah rahasia Gusti Allah. Dan yang paling jelas dan nampak di dalam pandangan kita, keyakinan kita, apapun yang masih ada kaitan dengan kehidupan dunia, semuanya itu pasti akan rusak. Tidak akan ada yang bertahan di sana. Tidak ada yang kekal di dunia ini, pasti mati. Kalau sudah tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, tidak lama, mungkin nanti malam, ya mungkin besok atau mungkin sekarang, maka beramallah untuk keperluan kita selama hidup di dunia ini, menyesuaikan kadar lamanya kita hidup. Di rumah ya kalak sebenarnya pokok bisa odi etunya, pokok abad bisa memiliki energi untuk mampu menjalankan perintah dari Gusti Allah dan menjauhi larangan dari Gusti Allah, itu sudah cukup. Seeka kena beda malih bisa kuat ibadah, kelampih seeka bainotopen aurat itu sudah ada, baju yang digunakan untuk menjaga kehormatan kita, menjaga muruah kita, itu sudah ada. Lah sampean odi punya prinsip semacam ini, maka insya Allah hidupmu akan mudah bahagia. Yang kedua, hidupmu dipastikan bahagia nanti di yaumil kiamah. Etunya kembang bunga, nang akhirat pasti bunga. Karena tidak berlebih-lebihan dalam beramal untuk dunia. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, dan beramallah untuk keperluan akhiratmu sesuai dengan abadimu nanti di akhirat tersebut. Beramallah kamu untuk akhirat sesuai dengan lamamu nanti di akhirat tersebut. Nah sekarang kalau kita telaah lamanya manusia hidup di akhirat itu jauh lebih lama atau lebih sebentar daripada kehidupan di dunia, maka jawabannya pasti kehidupan akhirat itu jauh lebih lama. Perjalanannya lebih jauh daripada dunia, jarak tempuhnya lebih panjang, lebih lama. Kemudian akobahnya, rintangan-rintangan yang ada di akhirat
itu jauh lebih rumit dibandingkan rintangan di dunia. Dari dua kehidupan ini kita bandingkan, lebih sulit akhirat atau lebih sulit dunia, lebih lama akhirat atau lebih lama dunia, lebih kekal di akhirat atau lebih kekal di dunia. Sekarang terapkan dalam amaliyah kita. Kita beramal di dunia, apakah jauh lebih rajin untuk dunia dibandingkan akhirat? Kita beramal di dunia, apakah kita punya semangat yang jauh lebih besar untuk dunia dibandingkan akhirat? Jika itu terjadi, semangat kita, himmah kita, tujuan kita lebih fokus pada duniawi, maka segeralah sadar diri bahwa semua prinsip yang selama ini kita bangun, kita yakini kebenarannya, itu harus dirubah dan dipastikan itu salah. Paham ya? Mulai nobe berarti kemah kehidupan odi selebih butuh ben penting kangkui bunga, itu yang harus kita kejar, yang harus kita impikan. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Kemudian beramallah untuk Gusti Allah sesuai dengan kebutuhanmu terhadap Gusti Allah. Adakah di antara kalian yang dalam 1 detik saja tidak butuh Allah? Coba saya nanya. Adakah di antara kalian para santri dalam sekejap mata saja tidak butuh Allah? Itu ada? Ayo. Kalau sampean mengatakan saya tidak butuh Allah, ada Pak. Kapan? Saat saya tidur misalkan. Maka kamu pasti akan mati. Kenapa? Nafasmu, jantungmu, semua yang ada dalam hidupmu itu tetap Allah perhatikan dan tetap Allah biarkan untuk kepentingan hidupmu. Men sampean tak butuh kepengiran, dalam waktu sesaat jantungmu akan mati, kena. Matamu langsung buta, lesanmu tidak akan bisa berbicara. Semua itu adalah bifadlillah, kelaban anugerah dari Allah, dan semua itu bihaulihi wa quwwatihi, kelaban daya dan kemampuan serta kekuatan dari Gusti Allah yang Allah nikmatkan untuk kita semua. Wajah macam kita pas ngucap tak butuh kau kepikiran misalkan wajah macam sampean bisa kedep, bisa nyabah, bisa akan tok, bisa sebereng sampean itu karena Gusti Allah. Men sampean ingin lepas dari Allah, jangankan hidupmu secara pribadi, secara kecil, maksudnya pada diri sampean sendiri. Kamu hidup di dunia ini numpang sama siapa? Bumi ini siapa? Langit areh kapi ini kan sampean ngampung panas, sampean ngampung ojen, ngampung bumi, ajen din siapa? Mangkan sampai beda. Sebagian riwayat menyebutkan kalau Anda ingin maksiat kepada Allah, ingin tidak taat kepada Allah, ya terserah Anda. Tapi dengan syarat, dengan catatan, Anda jangan sampai hidup di buminya Allah. Anda harus keluar dari dunia miliknya Allah ini. Dan Anda jangan merasa sombong di atas buminya Gusti Allah. Le pertanyaannya, men kuleban sampean epakon odi di luar buminya Allah, odi nengkak mah. Odi di planet lain. Planet itu milik siapa? Alam semesta ini milik siapa? Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membutuhkan Gusti Allah, itu tidak ada. Lah sekarang kalau kita sudah sadar
bahwa dalam setiap detik pun atau bahkan dalam sekejap mata kita tidak akan terlepas dari kebutuhan kepada Allah, maka apa amalan yang kita persembahkan untuk Allah? Di sini Nabi merintah, beramallah kalian sesuai kebutuhanmu kepada Allah. Kalau kebutuhanmu itu tidak pernah lepas, kebutuhanmu itu sangat banyak, lantas amalmu apakah juga banyak? Amalmu apakah juga tidak pernah lepas untuk Gusti Allah? Nah, ini mungkin yang harus kita renungkan selama ini, yang mungkin menjadi kekurangan daripada kita. Terus yang terakhir, wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Beramallah sampean untuk neraka sesuai dengan kemampuanmu bertahan di sana, sesuai dengan kesabaranmu menghadapi siksa neraka. Artinya ndak remah maksud dawuh Nabi ini kan, ampian oleh sampian itu maksiat, kor sampian itu mampu neremah siksa neraka. Terserah Anda maksiat sampai begitu lama hingga dosa tidak bisa dihitung, bagaikan tumpukan gunung misalkan, seperti gunung, itu terserah Anda. Tapi catatannya, semua perilakumu untuk neraka itu sesuai tidak dengan mampumu nanti menghadapi siksa. Ya, kalau Anda di situ kena bara api sudah tidak kuat, yang laki-laki LTN margel tak kuat misalkan, etobi nangis, etokol nangis, epretodi aroma sakit misalkan, ya jangan sok-sokan kuat melawan siksa neraka sampean. Lah kalau sampean makin merasa udah mungkin kuat saya Pak, ya berarti jangan maksiat, jangan beramal untuk neraka. Lah ini sudah cukup, karena hadis Nabi ini sudah cukup. Kalau kita renungkan untuk membenahi diri, insya Allah ini menjadi bekal yang mengantarkan kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat, keberuntungan dunia akhirat. Paham ya? Teku ongku sitong hadis nih kakak. Sambingan angen. Napa boleh mangken nikah tahun baru Hijriah. Jadikan tahun baru sekarang hari pertama, tadi malam tanggal 1 sudah, karena hitungan Hijriah itu dimulai dari terbenamnya matahari. Berarti malam nikah pun tanggal sitong Hijriah, lembaran baru di tahun baru. Ini upayakan, jadikan semangat sampean dalam ngaji, semangat dalam sekolah, dalam membenahi diri menjadi lebih baik, itu lebih besar dibandingkan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Ya mantar moga kena semuanya tahun makin nikah ya betul-betul oleh petunjuk dari Gusti Allah, oleh hidayah khususnya, dan juga taufik semuanya. Mantar moga esoboratu sanah dari kesalahan dan maksiat yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dan semoga kedepannya kita senantiasa diarahkan ke jalan yang diridhoin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi ighfirli